Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jumlah rakaat yang benar salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat. Terserah, bebas saja. Namun yang perhatikan, meskipun yang terbaik adalah 11 atau 13 jika dikerjakan panjang. Kerjakan dengan panjang. Ya. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Baik. Kemudian boleh lebih daripada 11, boleh kurang dan boleh lebih dan boleh kurang dan boleh lebih dari 11 rakaat. 11 atau 13. Dalilnya banyak, dalilnya di antaranya ini sudah saya bahas dalam buku bekal salat, di antaranya ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi dalam hadis Ibnu Umar, dia bertanya dengan a'la sautihi, dia angkat suara, "Ya Rasulullah," di hadapan para sahabat. "Kaifa salatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Rasulullah mengatakan, "Salatul lail masna masna." Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Jika kalian takut subuh, maka witirlah satu rakaat. Perhatikan jawaban ini. Rasulullah mengatakan salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Saya ajak para pemirsa memikirkan sejenak, Rasulullah salat malamnya di rumah. Sehingga yang tahu bilangannya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW salat di rumah, cara salatnya tentu orang Arab Badui tidak tahu bagaimana jumlah rakaat Nabi. Makanya jangankan jumlah rakaat, cara salat pun dia tidak tahu. Kalau cara salat dia tidak tahu, apalagi jumlah rakaatnya. Ini Arab Badui loh, bukan tinggal di kota, mendatang dari jauh tanya sama Nabi. Sementara salat malam berkaitan dengan kegiatan Nabi di dalam rumah. Makanya yang riwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, datang orang Arab Badui ini, datang kepada Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salat malam?" Seandainya jumlah rakaat terbatas, Nabi akan mengatakan, "Salatlah 2 rakaat maksimal 11." Harusnya demikian. Ini orang Arab Badui akan balik pulang ke kampungnya. Sama kalau misalnya orang Arab Badui tanya, saya Ustadz misalnya, orang baru masuk Islam. "Ustadz, salat Isya bagaimana caranya?" Saya akan bilang 4 rakaat. Ya, caranya begini-begini 4 rakaat. Saya akan jelaskan 4 rakaat. Ya, karena orang baru masuk Islam. Kemudian kalau kita bilang caranya berdiri baca Al-Fatihah, enggak jelaskan berapa rakaatnya, nanti dia bisa salat Isya 5 rakaat, 6 rakaat, bisa 1 rakaat. Ya. Maka kata para ulama, kondisi orang Arab Badui ini tidak mengetahui tentang jumlah rakaat lebih utama daripada ketidaktahuannya tentang bagaimana cara salatnya. Ketika Nabi tidak menjelaskan tentang berapa jumlah rakaat, menunjukkan tanpa batas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan salatul lail masna masna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, terus sampai subuh. Makanya ini adalah ijma'. Ini ijma' ulama. Ijma' ulama. Disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya Ibnu Abdul Bar, di antaranya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ijma' ulama bahwasanya boleh lebih daripada 11 rakaat. Itu dalil pertama. Rasulullah mengatakan salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Itu dipahami oleh 4 mazhab bahwasanya boleh lebih daripada 11 rakaat. Kemudian bagaimana hadis Aisyah 11 rakaat atau 13 rakaat? Dia bilang kita memahami hadis tersebut dengan pemahaman salaf. Para salaf tidak memahami itu batasan. Para salaf tidak memahami bahwasanya 11 rakaat tidak boleh lebih. Para salaf tidak memahami demikian. Oleh karena ijma' bahwasanya boleh lebih dari 11 rakaat. Tidak ada yang menyelisihi. Ya. Kemudian juga dalil seperti Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat, "Tsumma sholli ma badalaka." Di malam hari silakan salat yang kau suka. Berapa terserah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah ketika salat tarawih, Rasulullah SAW selesai. Kemungkinan 11 rakaat, para sahabat masih minta tambah. "Ya Rasulullah, ya sudah lewat tengah malam. Masih ada tengah malam lagi." Rasulullah salatnya cepat selesai. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutin lagi? Masih ada setengah malam.
Ketika para sahabat minta tambahan, mereka tahu, mereka berarti memahami bahwasanya angka 11 itu bukan batasan. Nggak mungkin kemudian Rasulullah salat Isya 4 rakaat, kemudian sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau tambah lagi 4 rakaat? Nggak mungkin, karena mereka tahu salat Isya batasannya 4 rakaat. Ketika Rasulullah SAW salat tarawih bersama mereka dan sudah selesai, ternyata mereka masih minta tambahan, menunjukkan mereka memahami bahwasanya 11 bukan batasan. Ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga di antara dalilnya tentang hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dia salat dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, dia salat bersama anaknya di kampung anaknya sampai witir selesai. Tsuman hadara ila qaumihi, kemudian setelah dia jadi imam salat sampai selesai sama anaknya, dia pulang ke kampungnya, ternyata di sana salat lagi. Dia jadi imam lagi. Tentunya mungkin di anaknya mungkin 11 rakaat, dia tambah lagi. Tapi ketika witir dia enggak mau witir. Kenapa? Karena dia sudah witir. Intinya dia salat dengan yang panjang. Kemudian amalan salaf, ya. Bahwasanya para salaf mengamalkan demikian. Makanya dahulu penduduk kota Madinah 20 rakaat atau lebih. Kemudian hadis tentang Ubay bin Ka'ab mengimami jamaah di zaman Umar, yang benar adalah 20 rakaat, bukan 11 rakaat. Seluruh riwayat datang dalam jumlah 20 rakaat. Ada satu riwayat dalam 11 rakaat, dan ini dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar adalah riwayat yang syadz. Bukan dia yang sahih, justru ini yang salah. Yang benar, Ubay bin Ka'ab mengimami jamaah dengan 20 rakaat. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, mengatakan waqad sabata, telah sahih bahwasanya Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslimin di zaman Umar 20 rakaat. Dan itu yang diamalkan sekarang di kota Madinah. Demikian juga Ibnu Abdul Bar mengatakan yang benar Ubay bin Ka'ab mengimami 20. Adapun riwayat yang 11 itu riwayat yang syadz, salah. Salah, ini riwayat yang salah karena dalam jalur-jalur yang lain semuanya mengatakan 20. Ini masalah khilaf tentang masalah hadis. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama. Baik. Demikian juga saya ulangi praktek para salaf. Kalau kita baca misalnya buku Al-Musannaf li Ibnu Abi Syaibah, ya, atau Musannaf Abdul Razzaq, yang sebutkan bagaimana para salaf, para tabi'in, mereka mengimami salat dengan 40 rakaat, dengan 30 rakaat, dengan 20 rakaat, banyak sekali riwayatnya. Banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwasanya ini amalan para salaf. Dulu kenapa penduduk Madinah salat 36 sampai 40? Mereka ingin menyaingi penduduk kota Mekah. Kabar sampai kepada mereka bahwasanya penduduk kota Mekah mereka salat 20 rakaat, tapi kalau mereka sudah salat 4 rakaat, mereka tawaf. Kemudian mereka salat lagi 4 rakaat. Setelah itu mereka tawaf lagi. Kemudian salat lagi 4 rakaat. Nah, mereka kalau 20 rakaat saja, mereka kalah dari sisi tawafnya. Maka mereka ingin menyaingi penduduk kota Mekah dengan menambah rakaat. Jadi mereka salat 40 rakaat. Bagaimana tasabuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kalau mereka 20, mereka kali dengan penduduk Mekah 20 juga. Bedanya penduduk Mekah ada tawafnya. Supaya tidak kalah dengan penduduk Mekah, mereka tambah waktu salatnya menjadi 36 sampai 40 rakaat. Jadi tidak jadi masalah. Intinya ikhwan, yang jadi patokan adalah lama salat. Yang jadi patokan adalah durasi salat. Salat tarawihnya. Durasi salat malamnya. Ini yang jadi patokannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Muzammil, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Kata Allah, "Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alaihi." Kata Allah, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah kau salat malam seluruh malam kecuali penggal malam." Artinya hampir mayoritas malam kau salat. Kalau enggak nisfahu atau setengah malam kau salat. Kalau ternyata malam itu ada 8 jam, 4 jam lah kau salat. Aw yanqus minhu qali, atau kurangi, taruhlah 3 jam. Aw zid ali, atau kau tambah jadi 5 jam. Jadi yang jadi patokan ketika Allah menyuruh Nabi untuk salat malam adalah Allah bicara tentang waktu, Allah tidak berbicara tentang jumlah rakaat. Demikian juga ketika Nabi berkata dalam satu hadis, kata Nabi SAW, "Wa ahabbu salati ilallah salatu Daud." Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu
thulutsahu wa yanamu sudusahu. Perhatikan kata Nabi SAW, salat yang paling dicintai oleh Allah salatnya Daud alaihissalam. Nabi Daud tidur setengah malam, lalu salat sepertiga malam, lalu tidur lagi seperempat malam. Perhatikan, di sini yang jadi patokan adalah waktu, bukan jumlah rakaat. Dari sini para ulama khilaf di antara ulama mazhab, mana yang lebih afdal? Maka dari sinilah yang jadi patokan adalah durasinya. Maka setelah itu khilaf. Mana yang lebih afdal? Memperbanyak rakaat atau memperpanjang salat, memperpanjang berdiri bacaan maksudnya. Berdiri bacaan salat. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama mazhab ya. Setelah mereka sepakat bahwasanya durasi yang banyak itulah yang terbaik ya. Cuma bagaimana cara meraih durasi ini? Apakah dengan memperbanyak jumlah rakaat ataukah dengan memperpanjang berdiri salat dengan bacaan yang panjang? Maka ijtihad di antara mereka. Ada yang mengatakan yang terbaik adalah memperbanyak rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kepada orang yang ingin menemani Nabi di surga, kata Nabi, fa'ainni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau kau ingin menemani aku di surga, bantulah aku dengan kau caranya perbanyak sujud. Perbanyak sujud berarti perbanyak rakaat. Kemudian juga kata Nabi SAW, lasta innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka bi khati'ah. Tidaklah kau sujud karena Allah kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosa. Dan sujud adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya mengatakan caranya dengan berbanyak sujud. Caranya berbanyak sujud, maka mereka perbanyak rakaat. Yang penting durasinya dapat. Entah 2 jam, entah 1 jam. Yang ulama lain mengatakan yang terbaik adalah dengan berpanjang berdiri. Itu praktek Nabi SAW. Nabi SAW salat dengan 1 rakaat baca Al-Baqarah, kemudian baca An-Nisa, kemudian Al-Imran. 1 rakaat. Nabi SAW mengatakan afdhalus salat tulul qunut. Salat yang paling banyak, yang paling panjang berdirinya. Ya. Sehingga khilaf ya. Intinya dua-dua pendapat ini kuat. Dan Allah menamakan tentang berdiri ataupun sujud dengan kunut. Kata Allah dalam surat Az-Zumar, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ataukah orang yang kunut di malam hari itu taat beribadah kepada Allah, sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri. Dua-duanya punya kemuliaan tersendiri. Oleh karenanya yang penting sepakat dengan jamaah bagaimana permudah mereka mau perpanjang rakaatnya, memperpanjang berdirinya atau memperpanjang rakaatnya terserah. Kalau di Madinah 10 hari terakhir dipraktekkan dua-duanya. Untuk yang ronde pertama yang 20 rakaat awal maka rakaatnya pendek tapi banyak ya. Satu rakaat cuma 1 halaman Quran Madinah. 1 rakaat, 20 rakaat. Ronde kedua itu dari ibadah Isya sampai sekitar jam 11. Ronde kedua jam 1 sampai jam 3 seperempat, 2/4 jam. Sebaliknya, rakaatnya sedikit, 13 rakaat, tapi berdirinya panjang. Ya, ini contoh 2 praktek di sore, di malam, di ibadah Isya karena mengingat banyak orang yang mudah untuk sholat di awal malam di Isya, orang tua dan segalanya. Ketika jam 1 maka dipraktekkan yang kedua memperpanjang berdiri. Terserah mana yang mau dilakukan, dua-duanya boleh saja.